Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cida Merdawati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Unit Kerja SMP Negeri 1 Malingping. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.1A8, yaitu tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini? Hal yang saya percaya sebelum mempelajari modul 1.1, yang pertama bahwa pembelajaran hanyalah transfer materi pelajaran. Jika materi sudah selesai, maka pembelajaran dianggap selesai. Yang kedua, keberhasilan belajar hanya melihat dari aspek kognitif saja. Misalnya, dari penilaian harian, PTS, penilaian akhir semester. Jika sudah mencapai nilai KKM, maka anak dianggap sudah selesai dalam melakukan pembelajaran. Yang ketiga, murid tidak menulis sama dengan tidak belajar. Yang terakhir, semua murid mendapat perlakuan yang sama. Sementara kita tahu bahwa karakteristik murid adalah berbeda, sehingga kita tidak bisa menyamakan perlakuan terhadap murid. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Jadi, masih banyak terdapat kekeliruan yang saya lakukan ketika melakukan pembelajaran pada anak. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, meliputi aspek afektif, kognitif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Jadi, pembelajaran tidak hanya terfokus pada aspek kognitif saja, sehingga memungkinkan pembelajaran bisa berpusat pada anak. Selain itu, saya harus melibatkan murid sebagai subjek pembelajaran, sehingga murid mendapatkan kebebasan dalam berekspresi, mendapatkan kebebasan dalam mengemukakan pendapat, serta dapat berkreasi sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan murid. Untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka guru harus ikhlas penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Yang kedua, guru harus mempelajari karakteristik murid dan dapat menghargai karakter murid, memberikan kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Apa yang dapat segera saya terapkan agar pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pembelajaran yang dapat saya terapkan diantaranya, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, sehingga pembelajaran bisa berpusat pada murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem Among. Dan yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Harapan kedepannya adalah
Guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia, sehingga siswa dan guru merdeka dalam belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi siswa, dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Demikian pemaparan dari saya. Semoga video ini dapat menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.